kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri kita seperti biasa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Saya percaya hari ini akan menjadi hari berkat bagi kita semua, amin. Karena itu buang semua pikiran negatif, buang semua hal-hal yang membuat saudara ketakutan. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Tetapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Karena itu saudara, mari kita dahulukan Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Kita aktifkan Tuhan, aktifkan Roh Kudus. Ya, kita minta Tuhan yang terlibat dalam seluruh kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pengurapan Tuhan kepada kami semua. Urapan Tuhan atas setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku,
sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kiranya hari ini Tuhan bekerja melalui tugas dan kerja kami. Tuhan terlibat karena Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Itu sebabnya ada sukacita hari ini ketika Tuhan berikan bagi kami. Sebelum lebih jauh kami mohon doa, kami bawa permohonan kami hendak baca renungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau saudara baca di Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-28, ini bicara Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Saudara bisa baca satu perikop ini ya, ayat 11 sampai dengan 28. Saya akan melihat ayatnya yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara, dikatakan di sini ia akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, saudara, keimamatan Kristus tidak dapat disamakan dengan pribadi dan peran para imam lain yang hidup di dalam perjanjian lama atau yang hidup pada zaman perjanjian lama. Mengapa? Saudara, para imam di perjanjian lama mempersembahkan hewan sebagai korban penghapus dosa, dan itu hanya menutup dosa untuk sementara waktu. Tetapi pengorbanan Kristus itu sekali dan untuk selamanya. Jadi sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Ini berarti karya keselamatan yang dikerjakan Kristus dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban dapat menyelamatkan semua orang berdosa yang mau percaya kepadanya dari zaman ke zaman. Nah, Alkitab secara tegas menyatakan bahwa keimaman Kristus Yesus itu tidak akan pernah dapat beralih atau tergantikan oleh siapapun. Dikatakan begini di dalam kitab suci di Ibrani pasalnya yang ke-7 ya, pada ayat 21 ya, saudara, pada Ibrani 7 ayat 21, engkau adalah imam untuk selama-lamanya dan adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus kan di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Karena itu ya, di Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, melalui karya pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya ini, setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Bapa dan mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan yang pasti dan bersifat kekal. Dialah imam besar agung yang sanggup menyelamatkan, dan tidak ada lagi yang dapat manusia lakukan untuk menambahi atau mengurangi kesempurnaan korban Kristus. Tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan ayat 14, jika darah domba jantan
dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu tertulis di dalam Ibrani pasal 9, 13 dan 14. Nah, Yesus Kristus dengan membawa korban yang sempurna tidak bercacat, yaitu tubuhnya dan darahnya, menghasilkan pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari kita memahami hal ini, bahwa Kristus membawa korban yang sempurna dan tak bercacat. Dia tidak bisa kita samakan dengan apapun juga. Ya saudara ya. Jadi dia adalah imam besar kita. Amin saudara. Dia ada bersama-sama dengan Bapanya di surga. Dan saudara, mari kita selalu merindukan dia dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan engkau hari ini, dimanapun engkau berada, dalam tugas kerjamu. Amin. Biarlah damai sejahtera itu memerintah atas engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Engkau yang telah mempersembahkan hidupmu, dan Engkau juga sebagai imam besar kami yang membawa korban yang sempurna yang tak bercacat untuk tubuh dan kehidupan kami. Engkau yang sudah membawa korban yang sempurna, yaitu tubuh dan darahmu. Dan ini menghasilkan pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi setiap orang percaya. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, berkati seluruh subscriber yang juga mereka setia mengikuti tayangan ini. Tuhan berkati semuanya, baik yang tidak aktif lagi, yang tidak aktif di live chat, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Lihat apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan mereka semua. Tuhan, Engkau mengetahuinya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjawab segala doa-doa mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati tempat di mana mereka tinggal, Engkau pagari dengan pasukan malaikat surga. Di mana mereka bekerja, Engkau selalu menyertai. Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Berkati keuangan seluruh subscriber Galilea Network, berkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa, mari kita dukung pelayanan hambanya Pastor Muhammad Rusli Monoarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami
kerajaan